Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BNN Sabang. Jadi hari ini BNN kita baca. Ya. Ternyata pembaca. Ternyata pembaca ya. Jadi biasanya aku di YouTubeku Hababa Bali. Oh, Jadi gitu. hari ini kita baca BNN Sabang. Iya. Siap. Bersama Duta Wisata Sabang dan artis Sabang lah pasti. Artis dari Telkom. Artis Tengger. Artis Engger. Jadi kebetulan di sini telah hadir satu bintang tamu, satu lagi tuan rumah. Betul. Selamat datang. Betul ya. Jadi Sabang kita yang tamu, Selamat. kita yang Iya, tamu kita ya. tamu, Dia. tuan rumah. Jadi kita bersama Gita Melisa. Kak Gita Melisa, apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Sehat ya? Sehat sekali. Cantik kali hari ini. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian yang punya tempat. Jadi kita di mana kita syuting ini? Di Aceh Heritage Village. Aceh Heritage Village. Coba Ini- bilangnya bagus. Nggak tahu. Aku sebutnya ini. Kalau kalian ke Sabang pasti tahu Kasanemo. Iya. Ya. Jadi ini Kasanemo yang terbaru. Ya. Anaknya. Anaknya. Apa namanya tadi? Aceh Heritage Village, Bang. Itu. Itulah. Jadi, kalian belum kenal ya. Jadi yang kalau kalian tahu Kasanemo, nah ini CEO-nya nih. Assalamualaikum, Rakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Adik wabarakatuh. Nong, Agam Nong. Oh salah ya, bukan di Bukan. Duta Wisata. Nggak. Perasaan aku dari tadi kita ngomong sekarang baru assalamualaikum. Jadi ini namanya Kak Balkis Natashirah. Natasha. Natashirah. Aku Syirah nih. Ini gimana Natashirah. ya? Balkis Natashirah, tolong bacakan ujungnya apa? Guidoti. Doti. Itu marga suami. Oh, marga suami. Kayak kita si butar-butar gitu. bule Si ada marga Majunta. juga? Ada. Oh, boleh ada marga juga. Ada. Jadi ada marga-marganya tuh. Jadi kalau untuk mendeteksi kamu itu bini siapa, anak siapa, Oke. itu pakai lewat marga itu. Mau nggak mau harus diambil. Harus masuk ya. Harus. Berarti dengan Ibu Dwi Doti. Iya, kalau dilelang di jalan tahu dibawa pulang kemana. Jadi inilah CEO Kasanemo yang berhasil berbisnis di dunia. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, biasa. kuliner sama tempat-tempat nginap lah untuk para wisatawan. Dan nggak perlu kita rekop, orang sudah pasti ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkelanjutan. Iya, mudah-mudahan berlanjutan. Sustainable, Makanya ya. kita akan bertanya juga nanti, kita akan ngobrol sedikit bagaimana sih mengembangkan bisnis di Sabang. Siap. Apa sih tantangannya? Banyak Kan- kali. Nanti Jangan- curhat nih. jangan- nanti curhat nih. Kita hari ini di channel BNN kita ingin berbagi kisah inspiratif lah, ya, bersama pengalaman lah dua pemudi Sabang. Dulunya. Sekarang Sekarang petua. tapi belum masuk tuha pun. Belum. Ya. Jauh masih. Jauh. Astagfirullahaladzim, jangan ngomong umur dong, saya drop. Nggak, mereka masih muda, di bawah 30 lah. Oh my god. 30 tambah 10. Jadi kita berbicara hari ini pasti di BNN kita berbicara tentang anti narkoba lah di HANI. Jadi kita baru memperingati HANI, Hari Anti Narkoba Internasional. Jadi kita ingin bercerita sedikit dengan dua versi yang berbeda dari wisatanya, gimana kita bersinar Bersinar. narkoba. Bersinarkoba. Bersinarkoba. Suka saya Iya, slogannya, suka. bersinar. Benar. Bersinar. Saya jadinya sinaran. Kok salah ya? Sabang ini adalah sebuah pulau yang terletak di ujung barat Indonesia. Ya, Yang saya kiranya se-Indonesia tahu, pasti dong. ya, se-Indonesia tahu. Kan ada lagunya, Sabang sampai Merauke. Iya, jangan suruh nyanyi lah. Nggak bisa, Semangat Bu. nih, aku nggak bisa lihat mikrofon soalnya. Oh ya, kalau Kak Balkis kalau dikasih mikrofon udah. Udah selesai semua. Kamera aja sampai habis baterai ya. Kita Kak Balkis masih joget-joget. Jadi kita masuk pertama
sebagai duta, saya tanya ke Duta, Ica. oke. Kak Ica ini biasa panggilannya Ica. Iya. Kak Duta Ica ini sepanjang masa. duta sepanjang masa dan juga hari ini merambat sebagai notaris. Ya, luar Notaris biasa nih. hits. Notaris hits. Enggak cuma notaris aja, ada hitsnya dia. Aceh lagi. Wih, Hits Aceh. Oke ya. diaminkan, amin. Amin, Amin, amin. amin. Anak Jadi, tinggi Kak, harus kita dukung. Wisata bukan sebelumnya dulu. Menjadi duta wisata itu apa? Harus menjaga wisata atau harus mengajak orang berwisata atau gimana nih? Nah, sebenarnya sih konsep duta wisata itu perwakilan ya. Jadi ketika ingin menjadi seorang duta wisata, artinya dia akan menjadi wakil daerah Oke. yang merepresentasikan daerahnya yang terlihat dari pribadi dirinya sih sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita berbicara wisata, berarti kita akan berbicara tentang kunjungan Oke. orang yang akan datang ke tempat kita ya Kak Balkis ya. Benar. Jadi gitu. relate nih nanti. Jadi Relate, saya memfasilitasikan, si mbaknya yang mempromosikan. Aku kirain duta wisata itu yang sabu-sabu tabung orang. nggak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu, Bunda. Bukan itu ya. Bukan itu ya. Bukan. Yang nari-nari gitu. Nah, yang nari bukan yang tamu datangnya di pintu. Panenagengan. Enggak, betul ya. Oh, iya. Mungkin salah satunya ya, salah Iya. satunya dia menyambut apa yang telah dia undang. Iya. Itu Benar. filosofinya lah Benar, istilahnya ya. Iya. Jadi gini, mengundang orang untuk berwisata itu susah atau mudah sebenarnya? Kalau berwisata ke Sabang, Iya. mudah. Kok bisa mudah? Mudah dong, karena Ah. gimana ya? Nah, lihat aja nih, ini salah satu kita sedang berada di potensi terbaik yang ada di Sabang. Oke. Salah satunya ini Aceh Heritage Village. Wah, Sekali. Anda dapat bintang. Jangan terlalu dipuji. Tapi itu realita, Oh, iya. bukan pujian. Sirik tanda tak mampu. Dia minta dipuji nih sama Sabang cantik. Pak Iya. bisa lihat. Oh ya, orang cantik muji. kalian harus cek Instagram Sabang Cantik. Nanti Instagram Balkis nanti di ujung ya. Ini Sabang jelek. Aku ngomong itu tapi nggak tega. Lanjut Kak tadi gimana? Iya, jadi emang kalau untuk promosi wisata Sabang itu memang maksudnya dia sudah terkemas dengan baik. Nah, Oke. lagi-lagi kita akan berbicara nantinya kenyamanan di sini. Oke. Iya, salah satunya sekarang kalau dari BNN sendiri itu kan ada program bersinar tuh Kak Balkis, bersih dari narkoba. Narkoba, bersih, Nah, ya. itu artinya ketika potensi wisatanya sudah baik, didukung juga kenyamanan dari program bersih anti narkoba itu sendiri tuh, Bang. Oke. Kayak dihafal betul. Iya luar biasa. Aku nggak sanggup. Aku Ini nggak tadi sanggup. malam dia baca Betul, berapa SKS. Betul. Bukan itu kan naluri Kok duta wisatanya keluar. Iya, kok aku pun udah aku baca lupa paginya. Aku baca aja. Itu sebenarnya nggak dibaca. Dia nggak baca aja udah bisa Iya. dia. Beda potensi orang ya. Beda potensi Karena orang. kita hari ini berkumpul di 3 karakter yang berbeda. Betul, 3 Dalam satu karakter meja. berbeda. Tapi dalam satu geng. Iya, Ya. geng tengger. Geng tengger. Jadi kami ini salah satu Terima kasih putra. BNN telah mengumpulkan kita Kami, nih ya. sebenarnya. Terima kasih. Kami putra putri asli Sabang. Iya. Ya. Ya. Kita asli Sabang, satu tempat tinggal lagi, Tengger namanya. Jadi ini sebutannya geng Tengger. Mungkin ada channel-channel YouTube kita mungkin nanti ya. Oh, bisa. Bisa. Mungkin BNN mau mensponsor. BNN mungkin mau sponsor kami. Geng Tengger siap nih. Kami nggak ada narkoba, free, Ya, free. kita free. free Stop, narkoba. stop. narkoba. Kak Balkis, ini hari ini anak Sabang yang jauh. Jauh dan luar biasa. Jauh dan luar biasa. Jauh dalam artian gini, tempat tinggalnya. Oh, Tempat kupikir aku tinggalnya. di Sekundor sana pikir. Jauh dalam artian hari ini dia alamat sekarang di mana Kak? Di Maputo. Maputo tuh di mana? Di sebelah Sigli mananya nih? Maputo itu saudara-saudara Gamenong, nah gitu kan, Gamenong. Maputo itu lokasinya di Mozambik. Jadi itu kayak Jakartanya Indonesia kan. Jadi itu ibu kotanya Mozambik, Maputo. Mozambik. Ya, jadi lokasinya itu di Afrika, di benua Afrika. Afrika bukan negara ya, benua. Benua, ya. Jadi benua Afrika, Afrika Selatan di sini di bawah. Oke. Terus ada Mozambik.
seberangnya itu Madagaskar, guys. Oke. Nah, kalau nonton film kartun Madagaskar pasti tahu. Oke, di Jadi situ. kita huha juga. Waka-waka di sana. Oke. Itu yang menarik hari ini kita akan membahas dengan Kak Balkis perbedaan antara dua culture yang berbeda. Kak Balkis juga besar di Indonesia, besar di Di Sabang, Sabang. ya kan? Besar di Sabang dan besar juga di sana. Dan kan Iya. di usia muda, tahun berapa ke sana? Saya menikah dengan suami saya berkeluarga negaraan Swiss itu tahun 2006. Jadi ya 17 tahun yang lalu lah ya. 17 tahun yang 16 lalu. 16. Dan pindah ke sana? Langsung pindah. Ke sananya nggak langsung 2008. 2008 pindah. Tapi ke sana. bukan pindah ke Swiss, saya pindah ke Eritrea, negara lain lagi. Oh, negara lain lagi. Di Afrika juga. Di Afrika juga. Nah, kebetulan saya dulu bekerja di bidang kemanusiaan. Oke. Terus suami juga di bidang kemanusiaan nih di NGO. Jadi ya tsunami membawa the love of my life lah ceritanya. Jadi tiba-tiba kok romantis ya. Ya, pasti kalau kita di BNI kita berbicara tentang narkoba, Iya. narkotika. Ya. Kita ingin belajar dari negara-negara lain bagaimana cara memberantas atau mencegah, ya kan? Iya. Daerah Eropa lah, yang kayak sudah Eropa atau benua Afrika itu pasti setiap negara akan terlibat dengan narkotika ini. Oh iya, Pasti, jelas, pasti. jelas sekali. Di semua negara, Ya. di semua seluruh benua ada. Di semua benua. Seluruh benua yang saya udah pergi 5 kontinen, 5 benua, semuanya itu ada narkoba. Ada Beda-beda. narkoba. Beda-beda. Sabu ada semua. Enggak sih, sabu kayaknya lebih hits di Asia ya. Di Asia. Kalau di itu karena narkoba paling murahan yang merusak, sangat-sangat merusak. Jadi kalau orang Eropa itu sama benua lain itu mungkin lebih yang level lain lagi, kayak kokain, nah, heroin itu lebih membunuh gitu kan. Oke. Nah mereka lebih ke situ. Kalau apa namanya sabu itu dibilangnya crystal meth. Crystal meth itu mereka dikasih pun nggak mau gitu. Orang Eropa dikasih pun nggak mau dia Oke. gitu. Karena apa? Kenapa nggak mau? Karena cuman orang bodoh yang ngambil gitu loh. Itu you can break and damage your brain. Yes, Itu sorry ya gimana ya bahasa Indonesianya. Itu bisa menghancurkan saraf-saraf. Jadi bisa jadi bodoh. Orang ganteng jadi jelek, orang pintar jadi bodoh, orang kaya jadi miskin. Gitu. Jadi hasilnya negatif. Sangat negatif, nggak ada bagus-bagusnya, nol bagusnya, nggak ada. Aku coba cari-cari apa positifnya, nggak ada. Semua teman-teman saya, semua orang-orang yang terlibat sesuai dengan research, sesuai dengan penelitian, itu hanya menghancurkan saja. Karena hari ini, ya betul, saya setuju dengan itu. Itu seperti kalau mau orang memperbudak, nih misalnya ada satu pemimpin mafia nih. Jadi cara dia mengontrol orang-orang itu dengan memberikan crystal meth. Jadi crystal meth itu sebenarnya dikasih buat untuk memperbudak. Kamu mau jadi budak, nggak mau kan? Nah kalau orang-orang dan sementara si pemimpin-pemimpin ini dia tuh sendiri nggak make. Oke. Sabu itu dia nggak make. Jadi Nah, ya kita bandarnya nggak pakai. Iya, Jadi polanya untuk mengontrol ya exactly. sebenarnya. Ketika kamu mengontrol drugs, kamu mengontrol uang. Oh gitu. Exactly. Sama tuh kayak bersenjata, sama Ya jual beli senjata. jual beli senjata, sama minyak, oil and gas sama. Sama ya. Kak, ditahan dulu jangan dibongkar semua. Ya kan? Nggak di-spill Ditahan dulu. semua. Ya, jangan di-spill semua. Ditahan, jangan di spill semua. Karena hari ini dalam riset juga ada krisis narkoba. Hari ini bahkan anak SMP pun bisa mengakses ke situ. Ya, Di Aceh nih. ya, Kita nggak usah bicara tentang lain ya. ya. Kalau ganja masih gimana ya? Nggak mau- Masih ada perdebatan lah. Ya, Masih ada perdebatan Ya. kalau ganja. ya. Tapi kalau sabu ini nggak ada debat lagi udah. Udah mutlak ini. Iya. Seperti yang dikatakan Kak Balkis ini, Ya, barang sabu ini ya. betul hancur kita. Hancur ya. Badan hancur, otak hancur, keuangan Keuangan hancur. hancur.
Mencuri pasti. Oh pasti. Pasti kan? Dan mengganggu orang, akhirnya kamu mengganggu orang. Merugikan orang lain. Merugikan orang lain karena kamu akhirnya jadi agresif. Saya ada orang yang saya kenal dia memukul istrinya. Setelah itu dia menghabisi uang keluarganya. Yap. Jadi bukan kalau kamu sendiri hancur, it's okay ya. Tapi kamu menghancurkan kehidupan orang lain loh. Oke. Nah itu bahayanya sabu. Iya. Bahaya sekali. Kalau heroin ambil mati sendiri. Ada usaha ngomong, nggak ada usaha orang lain. Ya Kalau kan? sabu sampai dia pelan-pelan kan itu. Iya. Mati enggak? Mati enggak? Semuanya hancur. Hancur. Dan Oke. sekitarmu hancur Iya. semua. Apakah itu berhubungan? Jadi Aceh itu kan banyak. Apakah itu berhubungan karena kita kurangnya wisata, tempat wisata di Aceh? Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya itu kembali ke pribadi ya kak ya. Maksudnya sebenarnya gini. Oke ini kita banyak tempat wisata gitu kan. Nah wisata yang kita tawarkan sekarang kan juga wisata Islami. Seharusnya memang jauh dari hal-hal seperti itu nih bang. Nah kalau memang ini berhubungan, sebenarnya nggak berhubungan, kembali ke pribadi. Tadi Kak Balkis bilang ini kalau kita make akan tidak hanya mengganggu diri sendiri tapi orang lain. Bahkan memang iya hari ini kan juga keluarga yang pertama hancur. Organisasi terkecil yang hancur pertama itu kan keluarga ya kak ya. Itu yang sangat kita Orang yang sayangkan. kita cintai. Iya, Kita benar. bisa jadi jahat. Sebentar ada Bang Ganteng. Sekilas info. Info. Oke. Iya. Jadi gitu ya. Bukannya kita kalau healing butuh drugs. Betul nggak pola pikir seperti itu? Kalau apa? Kalau healing butuh drugs. Mano, saya healing kalau mau healing pakai drugs kamu hilang. Hilang akal. Bukan healing ya? Hilang uang, hilang akal sehat, hilang segala-galanya. Bukan jadinya healing ya guys, hilang. Oke. Jadi kalau pakai narkoba itu artinya kita hilang. Iya. Oke. Untuk merawat, ini cara pencegahan dulu sebenarnya sih dari Kak Ica sama Kak Balkis. Iya. Baca dulu deh. Ica dulu deh, Kak Ica. Pencegahannya gimana? Pencegahannya gimana sih sebenarnya? Kalau dari perspektif saya yang aktif di kegiatan perdutaan, memang pencegahannya ini kan kita banyak program nih kak dari pemerintah, juga sekarang kan sudah ada Pokdarwis nih namanya, kelompok sadar wisata, yang kemudian yang tadi kita berbicara nanti itu akan dibentuk satu kampung bersih anti narkoba. Nah, Wow, di mana organisasi keren. terkecil dari kampung itu bertugas untuk mensosialisasikan betapa bahaya narkoba ini. Nah, Oke. gitu. Jadi misalnya kayak di Sabang nih ada 18 kampung, dibentuk nih Pokdarwisnya masing-masing, dan kemudian kita pilih nih orang-orangnya ya yang Iya. untuk mengkampanyekan lah kak. Iya. Jadi nggak hanya tugas duta anti narkoba saja. Jadi Betul, setiap betul. kampung mungkin di kampungnya kakak nanti kakaknya gitu ya kak ya. Ah. Gitu. Banyak sekali tugas saya, Bunda. Gimana kampungnya? Kan satu kampung kita. Saya bingung ya ini kampung Saya ada kayaknya- 3 rumah Oh, ini iya, di benar. Asia, Eropa, sama Afrika. Yang mana Iya. ini? Sama Tengger berarti Pak. Tengger beda ya. Tengger beda. Berarti Tengger kita delegasikan sama Iya. Bang Ali. Siap Iya. kalau diinstruksikan sama kakak-kakak ini ya. Kita mah adik-adikan kita siap. Iya. Apalagi yang kalau orang biasanya yang udah keluar negeri itu wawasannya kan lebih luas. Iya. Jadi kita bisa mengedukasikan anak-anak yang istilahnya mau gaul, sok gaul tapi nggak tahu cara gaul itu Iya. apa sih? Jadi keren itu apa sih? Oh, mau jadi keren harus pakai narkoba? Enggak. Jadi keren itu ya kamu berkreatif, mengkreatifkan diri, kamu tuh menginspirasikan diri dan orang lain. Nah, seperti yang saya sedang lakukan, saya buat hal yang berbeda. Saya ilmu yang saya bawa dari luar itu bukan, yuk narkoba bareng yuk gitu, yuk nyimeng Salah bareng tuh ya. yuk. Itu enggak bisa. Oh kakak nih dari luar negeri apa yang bisa kita bawa? Yaitu seperti ilmu-ilmu yang bisa membangun daerah, bukan bawa ngajak-ngajak orang narkoba Oke. gitu. Dan hasilnya juga kita lihat. Iya. Benar. Ya, Apa yang benar, dikatakan benar, ya. ya. Karena Kak Balkis juga di sini buka forum diskusi sebenarnya bang. Jadi kalau Oke. udah malam kita ada kayak deep talk juga ya Iya. Kak ya. Jadi budaya-budaya mungkin luar yang bisa kita serap yang baik-baik juga kita sering diskusi nih sama Kak Balkis sebenarnya. Oke. Jam malam tapi Jam malam. Jam malam ya. Jangan siang masih error. Masih panas, Masih panas. panas. Dan seharusnya harus memang kalau di luar negeri itu
anak-anak itu telah diedukasi. Iya. Jadi mereka Oke. dari dini itu diedukasi tentang how to protect themselves. Dengan apa? Protect themselves bukan cuma dari narkoba ya, Oke. tapi juga protect themselves, menjaga diri anak-anak itu dari pelecehan seksual. Oke. Itu udah di how to say no. Itu dari kecil. Dari TK udah diajarin gimana cara kamu menghindari pedofilia. Oke. Menghindari pelecehan seksual dari orang-orang terdekat kamu. Itu udah diajarin di sana di Dari Swiss. sejak dini ya. Dari sejak SD. Dan diajarin juga akhirnya masalah reproduksi, masalah supaya tidak MBA, tidak hamil di luar nikah, Oke. tidak hancur masa depan mereka. Itu udah diedukasi dari dini. Narkoba juga termasuk gitu. Jadi Oke. seharusnya kita juga dari dinas pendidikannya udah memasukkan nih edukasi itu. Setelah itu dari rumah. Betul. Setelah itu pemerintah tugasnya apa ya? Bantai dulu siapa bandar-bandarnya. Karena kalau masih ada di pinggir jalan kan orang tempting ya. Iya. Tempting untuk Tempting. mencoba, tempting untuk membeli. Itu ada sesuatu sifat manusia tuh yang kepengen coba-coba tuh. Betul. Ya, kamu nggak mau nyoba kopi saya? Ini saya Nah kan coba dari dulu depan ya. kamu nih, Iya, saya saya coba tawarin. dulu. Itu Ya. nanti kamu milih, kamu mau nyoba atau enggak, ya Oke. kan? Nah, Coba ya. begitu juga dengan Ya. narkoba. Coba sakau nggak dengan Kalau edik kopi nggak apa-apa ya, Kak? Adik kopi nggak apa-apa, paling kafein aja. Jadi lebih semangat gitu loh. Wah, luar biasa. Luar biasa Luar biasa kopinya. ya. Coba, coba sekali lagi ya. Ya, coba sekali lagi. Ketagihan nih. Luar biasa. Kopi Gayo, mesti ini aja Itali. Oh iya, mestinya Italia ya. Ya. Jadi Eropa itu misalnya gini. Aku ketahuan misalnya pakai sabu misalnya atau kokain lah. Tapi sorry, sebelum selesai, Eropa besar ya, kayak benua Asia. Jadi di Swiss. Di Swiss lah, di Swiss. Di Swiss. Misalnya saya ketangkap nih Ya. atau ketahuan memakai itu. Ya. Bagaimana hukuman mereka atau direhab atau dipenjara atau di gimana mereka menindak orang-orang pengguna ini? Oke, kalau di Swiss sendiri peraturannya setiap negara di Eropa itu berbeda rules dan regulationnya Iya, undang-undangnya mengenai undang-undang mengenai drugs. Bila kamu memakai sendiri itu kamu hanya direhab. Direhab kalau sendiri. Iya. Dan juga dilihat kuantitasnya. Oke, berapa banyaknya ya? Berapa banyaknya. Dan malahan di Swiss itu ada tempat untuk orang yang adik. Orang adik itu biasanya tinggal di jalan tuh kan. Oke. Mereka ada satu tempat untuk mereka bisa mengambil jarum suntik atau hal-hal kayak itu free supaya mereka tidak mencuri. Oke, difasilitasi. Difasilitasi tapi secara kontrol. Pelan-pelan mereka jadi berubah. Jadi pelan-pelan merubah diri sendiri. Karena akhirnya sadar bahwa itu juga pilihan hidup ya. Kamu mau hancur atau kamu mau memperbaiki diri. Nah, itu di Swiss begitu. Supaya mereka tidak menjahati orang lain. Betul. Nah, kalau kamu itu bandar, di penjara bus itu hukumannya sangat berat. Sangat berat Ya, ya. kalau kamu penjual. Penjual. Iya. Karena menurut di sana itu kamu pemakai itu adalah korban. Oh. Korban dari si bandar ini kan. Kita kan banyak anak-anak yang labil, dicekokin gitu. Jadi lebih fokus ke rehabilitasi sih. Dan kalau yang di penjara itu yang biasanya yang menjual. Karena penjahat sebenarnya dia. Iya. Iya. Oke. Penjahat sebenarnya itu adalah penjual. Iya. Penjual. Jadi kalau penjual tuh hukumannya berat sekali, apalagi pengedar yang kelas kakap, nah itu Betul. selesai. Dan orang yang menyelundupkan juga, saya ada Oh, truk ya. nih masuk dari Itali ke perbatasan kayak kemarin itu nyelundupin barang, itu berat juga tuh. Oh, Apa jadi namanya? kurir lah, istilahnya. Kurir. Kurir. Kurir Oke, itu oke. juga malls ya bisa bahasanya, malls. Itu mereka juga itu sangat berat juga. Oke, Kalau oke, yang oke. kecil-kecil itu nggak di penjara, direhab lebih. Direhab. Dan kalau ganja sendiri kan di beberapa negara di Eropa itu it's medicine kan. Yes. Iya. Nah, jadi itu legal. Mungkin- Dalam kategori medicine ya, bukan untuk Iya. pemakaian yang sendiri untuk hura-hura enggak.
Mungkin Indonesia juga untuk ganja itu siap mental juga. Mungkin kita belum Siap mental. Ya, kalau dilegalin misalnya, Untuk medis. ya untuk medis itu mungkin Indonesia belum siap untuk itu. Makanya ditahan oleh pasti ada risetnya, pasti ada. Ada butuh waktu biasanya waktu. untuk membuat research penelitian yang lebih panjang lagi. Betul. Jangan kebablasan. Betul. Jadi yang poin yang tegas Swiss ini ya, mereka menindaki para mafia ini dengan tegas. Ya, sangat. Korban ini disadarkan, Iya. Ya. karena kesadaran diri ya. Maksudnya disadarkan dia bukan, oh ya ini nggak betul. Treatmentnya bagus ya. Treatmentnya Iya. bagus. Karena mereka kan Swiss itu hak asasi manusia itu sangat tinggi bagi mereka. Betul. Jadi harga manusia itu sangat-sangat important buat mereka. Kalau masih bisa diselamatkan, diselamatkan. Gitu. Kalau nggak bisa diselamatkan lagi ya itu terserah ya. Tapi kalau masih bisa diselamatkan, mereka menyelamatkan apapun itu. Jadi nggak cuma narkoba aja, hak asasi manusia. Makanya banyak LSM, Ya, kemanusiaan itu kan di sana, base-nya, headquarter-nya itu di Swiss. Betul. Karena dihargai. Dihargai mereka ya. Dicari dulu kenapa dia terlibat di narkoba. Nah, kenapa, dari mana negara asalnya. Nanti dibuat research itu. Seperti banyak hal lain lah. Mereka itu memang mengedukasi sekali, mengedukasi, tidak menjudge. Jadi dia dirangkul daripada ditolak gitu. Anak-anak itu yang pemakai itu dirangkul, dibina. Akhirnya mereka bukan jadi sampah masyarakat, mereka malah menjadi orang. Exactly. Padahal sebelumnya orang juga. Oke, Kak Gita, terakhir pesan untuk para wisatawan untuk setelah new normal lah kita hari ini new kan. normal, iya. Setelah kita melewati proses yang pandemi yang panjang ya, panjang luar biasa sekali itu memang. panjang sekali. Hari ini kita masuk ke new normal. Iya. Apa untuk yang ingin disampaikan untuk para wisatawan Aceh dan daerah-daerah lainnya lah? Ya. Ini kemana ini? Kamera ada 7 ini kamera. Tinggal pilih mana. Pilih di antara Ini 2 aja udah pusing kita. Dua aja pusing. 7 lagi gitu. Oke. Iya, memang setelah melewati kegalauan yang panjang, mungkin Kak Balkis juga tahu sendiri ya, gimana pelaku wisata di sini juga sepi sekali pada saat itu. Nah, pesannya memang hari ini, mari kita mulai kembali. Bukan awal, tapi melanjutkan kembali hidup yang sehat, hidup yang baru, bebas dari narkoba pastinya, dan juga mendukung program pariwisata yang disosialisasikan oleh pemerintah, terutama BNN. Oke. Thank you Kak Gita. Sama-sama. Terus dari Kak Balkis juga kita ingin dengar petuah lah sebagai pengusaha muda. Masya Allah. Di industri yang nggak bisa jauh daripada wisatawan, Iya. ya kan? Pesan untuk para pengusaha nih, ya kan, pengusaha-pengusaha muda untuk semangat kembali untuk menjaga tempat wisata, khususnya untuk pengusaha-pengusaha Sabang. Untuk pengusaha-pengusaha Sabang, pesan saya jangan pernah menyerah. Nah, jangan pernah menyerah untuk menjadi lebih baik lagi, untuk memulai hidup baru lagi. Begitu juga dengan orang-orang yang mungkin dulunya pakai narkoba, jangan pernah menyerah untuk bisa memperbaiki diri. Kita bisa stop, kalau nggak kemarin hari ini, kalau nggak besok juga bisa. Ada kesempatan. Jadi memang narkoba itu kalau bisa kita hindari, terutama keluarga. Sebenarnya orang bernarkoba itu kurang perhatian ya. Jadi peran keluarga itu sangat penting. Ya, setuju. Jadi dirangkul anak-anaknya itu, diberi perhatian, jangan dibeli HP, tapi dibelikan waktu. Waktu itu yang anak-anak kita cari sebenarnya, supaya dia nggak terjerumus narkoba. Luar biasa. Oke, setelah kita mendengarkan petuah dari Kak Balkis, kita sudah di penghujung pembicaraan kita, obrolan kita hari ini. Poinnya adalah stop narkoba lah. Ya, stop narkoba. Apapun ceritanya, narkoba itu nggak baik. Dan Aceh hari ini betul-betul krisis narkoba. Sekolah harus menjaga siswanya. Orang tua harus menjaga anaknya, ya kan? Temannya harus menjaga temannya. Bener. Jangan dicekokin.
adiknya abang harus menjaga adik, adik harus menjaga abang, Ya. dan seterusnya lah. Ya. Saling menjaga dari para narkoba ini supaya kita tidak kehilangan satu generasi. Karena narkoba ini menghilangkan satu generasi. Ya. Ketika hilang satu generasi, masa kejayaan Aceh dan Indonesia itu akan hilang Ya. generasinya. Satu lagi nih, karena kita orang wisata nih, sebenarnya uang beli narkoba itu bisa dikumpul dikit-dikit buat dia healing, traveling keluar. Bisa Dari nginap di Aceh. Kasanemu, Bisa nginap makan di di Kasanemu. Kasanemu, bisa snorkeling di Ibu. Iya, kan? Misalnya kan? Jadi Bisa sebenarnya keliling-keliling. uangnya itu bisa dinikmati, itu nggak perlu narkoba, Cay. Udah Nikmati healing. pantai dan gunung. Jadi wisata itu sebenarnya itulah dia drugs yang harus dipakai. betul. benar. Dan kita harus candu dengan alam. Iya. Candu dengan alam. benar. Candu dengan alam, jangan candu dengan narkoba. Setuju, Oke. setuju. Oke, thank you untuk semuanya. Tetap saksikan YouTube BNNK Sabang. Kalau teman-teman ada ide untuk memberi nama untuk podcast ini, bisa komentar di kolom komentar. Kalau penasaran dengan kakak cantik ini, Sabang Cantik. Bisa cek di Instagramnya Sabang Cantik. Dengan kakak yang eksotis ini. Sabang jelek. Oh enggak. Nah, Sabang eksotis. Oh harus ganti nih kayaknya Iya, IG-nya. Enggak. Siapa Instagramnya gimana? Balkis Guidotti Official. Oke. Dan Baba Ali Rida kalau mau cari di Instagram. Jadi insyaallah di lain waktu kita akan membajak lagi channel ini dengan tema-tema yang menarik, dengan bintang tamu juga atau tuan rumah yang menarik. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.